Pernah gak sih lo ngerasa otak lo kayak nge-lag? Kayak laptop kentang dipaksa buka 30 tab sekaligus. Baru buka buku 2 halaman udah ngantuk. Atau disuruh mikir dikit langsung error. Nah, bisa jadi lo lagi kena yang namanya brain rot. Ini bukan penyakit zombie, tenang aja. Tapi kondisinya bisa bikin lo ngerasa bego padahal belum tentu. Fenomena ini lagi marak banget sekarang, terutama di era TikTok, Reels, YouTube Short, dan konten-konten cepat tapi ngakak lainnya yang kita konsumsi tiap hari. Ibaratnya, otak kita dicekokin junk food digital sampai lupa cara mikir yang sehat. Dan parahnya, banyak dari kita gak sadar kalau otaknya pelan-pelan lagi membusuk. Gak percaya? Yuk, tonton sampai habis dan temuin ciri-cirinya. Siapa tahu lo salah satunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, biar otak kita makin sehat bareng-bareng. Let's break it down. Apa itu brain rot? Bayangin guys, otak lo kayak HP jadul yang RAM-nya 512 MB. Terus lo paksa buat buka TikTok, Instagram, YouTube Shorts sambil nyimak drama Korea dan nge-scroll gosip artis. Apa yang terjadi? Ngehang, panas, dan ujung-ujungnya nge-freeze. Nah, itu dia analogi paling gampang buat ngejelasin apa itu brain rot. Ini adalah istilah kekinian yang ngegambarin kondisi di mana otak kita kayak overdosis konten sampai gak bisa mikir jernih lagi. Bukan penyakit medis sih, tapi efeknya bisa bikin lo ngerasa kayak abis begadang seminggu nonton sinetron tanpa jeda. Jadi gini guys, brain rot tuh bukan berarti otak lo literally membusuk ya. Gak bakal tuh ada bau aneh dari kepala atau tiba-tiba muncul lalat di sekitar telinga lo. Tapi secara kognitif, ini ibarat otak lo kecapean, lelah, dan penuh dengan informasi yang ya gak terlalu bergizi. Lo mungkin bisa hafal semua tren dance di TikTok, tapi lupa naruh kunci motor di mana. Atau bisa inget siapa mantan gebetannya mantan gebetan lo, tapi lo lupa hari ini kalau ada ujian skripsi. Ironis kan? Banget. Fenomena ini makin merajalela di era digital sekarang. Gen Z dan milenial yang hidup berdampingan dengan HP, dari bangun tidur sampai tidur lagi, jadi target utamanya. Coba deh lo inget, berapa kali hari ini lo buka HP cuma mau lihat jam, tapi akhirnya malah kejebak nonton video 15 detik yang isinya orang ketawa doang. Dan anehnya, puas. Tapi di sisi lain, otak lo lama-lama kayak keripik kentang yang kelamaan kena angin, lembek dan gak renyah lagi. Brain rot ini juga bikin kita makin sulit fokus. Baca artikel panjang, skip. Nonton video lebih dari 60 detik, gak sabar. Dengerin orang cerita, cut to the case dong. Padahal dulu kita bisa nonton sinetron yang episodenya nyampe 700, tapi gak ngeluh tuh. Sekarang, denger dosen ngomong 10 menit aja udah pengen uninstall hidup. Nah, yang lebih bahaya lagi, brain rot bisa ngurangin kemampuan berpikir kritis. Karena otak kita kebanyakan dikasih info instan, lucu dan cepat, kita jadi males mikir panjang. Semua serba reaktif, semua serba asal viral. Kita ngambil kesimpulan dari judul doang, terus komen dengan penuh emosi kayak detektif yang lupa ngecek fakta. Eits, tapi tenang dulu guys, ini bukan akhir dari segalanya. Lo masih bisa reboot otak lo pelan-pelan. Tapi sebelum kita bahas caranya, yuk ngaku dulu, seberapa parah brain rot lu hari ini? Kenapa brain rot bisa terjadi?
Oke, jadi kita udah kenalan sama istilah brain rot. Dan sekarang waktunya ngebongkar dalangnya. Kenapa sih otak kita bisa ngedrop sinyal kayak wifi gratisan di warung kopi? Jawabannya nggak cuma satu guys. Tapi ada beberapa faktor yang saling bersekongkol bikin otak kita ngambek pelan-pelan. Nah, ini dia dalang utamanya. Pertama, terlalu banyak konten instan. TikTok, Reels, Shorts, YouTube versi 15 detik, semua itu ibarat makanan ringan buat otak. Gurih, renyah, dan bikin nagih. Tapi ya gitu, nggak ngenyangin. Kita jadi terbiasa dikasih hiburan cepat yang nggak butuh mikir. Alhasil, begitu dikasih bacaan 10 halaman aja, otak langsung error 404, konsentrasi not found. Fokus kita jadi kayak ikan mas yang katanya cuma bisa inget hal selama 3 detik. Bayangin, lo lagi baca kalimat, tiba-tiba, ada notifikasi. Lanjut baca, ada meme lucu. Baca lagi, tiba-tiba lupa tadi lagi baca apa. Itu bukan karena otak lo bodoh guys. Itu otak lo ke distract karena terlalu dilatih buat skip. Otak kita jadi kayak penonton ajang pencarian bakat yang asal pencet tombol merah kalau enggak lucu dalam 5 detik. Kedua, overload dopamin. Setiap lo swipe ke konten baru, otak lo dapat dopamin shot, semacam hormon kebahagiaan. Nah, masalahnya ini tuh kayak minum kopi 10 gelas sehari. Awalnya semangat, tapi lama-lama crash. Kita jadi kecanduan rasa senang instan, kayak pengen terus-terusan dapat hiburan cepat dan receh. Kegiatan yang butuh proses panjang kayak nulis, belajar, atau bahkan ngobrol serius sama orang tua, semua itu jadi meh. Otak lo langsung bilang, skip. Mana nih yang bisa langsung bikin ngakak dalam 0,3 detik? Padahal hal-hal yang butuh usaha dan waktu itu justru yang paling bikin otak kita kuat dan sehat. Tapi otak lo udah keburu manja, minta yang tinggal nonton, ketawa, repeat. Ketiga, kurangnya stimulasi kognitif bermakna. Konten digital itu seringkali kayak junk food lo. Lo ngerasa kenyang karena nonton ratusan video, tapi pas disuruh mikir, blank. Nah, ini karena otak lo nggak dikasih asupan bergizi. Lo kenyang hiburan, tapi lapar wawasan. Dulu orang bisa debat filsafat berjam-jam sambil ngopi di warung. Sekarang, debatnya soal lebih enak kopi susu boba atau matcha brown sugar. Dan itu pun sambil nge-skip video yang durasinya lebih dari 1 menit. Stimulasi intelektual jadi langka, karena semuanya sekarang dikemas serba lucu, cepat, dan gak butuh mikir. Otak kita jadi low effort thinker. Asal ada suara, gerak, dan caption warna-warni, langsung puas. Jadi bisa dibilang, brain rot ini bukan salah lo sepenuhnya sih. Dunia digital emang didesain biar kita scroll till we drop. Tapi bukan berarti gak bisa dilawan. Cuma mungkin perlu latihan ya. Dan ya detox konten receh sesekali. Tapi sabar dulu, nanti kita bahas di bagian cara ngilangin brain rot. Sekarang, yuk tarik nafas dan coba ingat, terakhir kali lo baca buku sampai selesai itu kapan? Ciri-ciri orang terkena brain rot. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara tahu kalau otak lu udah mulai kena brain rot? Jawabannya gampang. Lo gak perlu alat scan otak canggih atau tes IQ segala. Cukup jujur sama diri sendiri dan lihat tanda-tanda ini. Pertama, coba lo ambil buku. Bukan e-book ya, bukan juga PDF, tapi buku fisik beneran. Baca 1 bab aja. Bisa? Atau baru 10 menit lo udah mulai ngelirik HP, terus buka Instagram Reels tanpa sadar? Kalau iya, selamat. Otak lu udah mulai rewel dan fokus lo kayak sinyal di basement, hilang-hilang tanpa kabar.
Lalu pas lagi gak ada HP di tangan, lo ngerasa gak tahu mau ngapain, kayak zombie yang kehilangan misi hidup. Bahkan duduk diam aja bikin gelisah. Ini bukan karena lo gabut, tapi karena otak lo udah kebiasaan dikasih hiburan nonstop. Dan sekarang dia kayak anak kecil yang tantrum karena mainannya diambil. Dan ini yang paling ngeselin, lo sering lupa hal kecil. Udah naruh kunci di meja, tapi 5 menit kemudian keliling rumah kayak detektif. Atau lupa kenapa tadi buka kulkas, padahal baru 30 detik yang lalu lo niat nyari minum. Otak lo lagi kayak RAM HP jadul, penuh sama cache konten yang gak penting. Terus ada juga perasaan kosong, hampa, kayak gue ngapain sih hari ini? Padahal seharian scrolling video lucu, tapi gak ingat satupun isinya. Otak lo capek bukan karena kerja, tapi karena terlalu banyak input receh yang masuk tanpa disaring. Kayak perut yang kekenyangan junk food, tapi tetap ngerasa lapar. Terakhir, lo ngerasa capek, tapi bukan fisik. Badan lo santai, tapi kepalanya rasanya berat, lemot, ngelek. Itu bukan karena lo kurang tidur, tapi karena otak lo lagi burn out gara-gara overload konten cepat, ringan, dan dangkal. Kalau beberapa poin ini kerasa banget di lo, ya bisa jadi brain rot mode on. Tapi tenang, ini bukan akhir dari segalanya. Masih bisa kok dibenerin, asal lo siap buat ngeriset dan kasih otak lo buat healing. Tapi sebelum masuk ke cara ngatasinnya, coba deh pause video ini, tarik nafas, matiin notifikasi, dan tatap tembok bentar. Cuma buat ngerasain hening itu kayak apa. Cara sembuh dari brain rot. Tapi tenang guys, brain rot bukan penyakit permanen kayak tato mantan yang gak bisa dihapus. Ini bisa diperbaiki, tapi ya lo harus usaha dikit. Jangan berharap otak lo tiba-tiba jernih kalau lo masih scrolling TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels sambil dengerin ini. Nah, coba mulai dari langkah-langkah berikut ini. Pertama, digital detox. Kasih otak lo liburan. Lo tahu gak, bahkan HP lo aja butuh restart biar gak lemot, apalagi otak lo. Coba mulai jauhi HP lo 1-2 jam sehari. Gue tahu ini susah, apalagi kalau lo udah terbiasa ngecek HP setiap 5 menit. Tapi percaya deh, coba aja pakai waktu ini buat aktivitas yang lebih tenang. Baca buku, bukan e-book atau buku PDF ya, tapi buku fisik beneran. Journaling, jalan sore tanpa headset, atau sekedar duduk sambil ngeliatin langit. Intinya biarin otak lo bernafas tanpa serangan konten tiap detik. Kedua, kurangi konsumsi konten instan. Oke, gua ngerti, TikTok, Reels, Shorts itu nagih banget. Tapi kalau tiap hari lo cuma konsumsi konten yang pendek, cepat, dan receh, otak lo jadi terbiasa sama ritme yang instan dan gak bisa dipakai buat berpikir panjang. Mulai sekarang, coba deh pilih konten yang lebih berbobot. Gak harus langsung nonton dokumenter 3 jam, tapi minimal coba deh dengerin podcast informatif, baca artikel panjang, atau nonton video YouTube yang durasinya lebih dari 10 menit, kayak video ini. Kali-kali kasih tantangan dikit ke otak lo, biar gak cuma makan junk konten. Ketiga, latih fokus secara bertahap. Kalau lo udah lama kena brain rot, jangan berharap tiba-tiba bisa baca buku tebal dalam sehari. Fokus itu kayak otot, kalau gak dilatih, ya lemah. Coba teknik Pomodoro. Kerja atau belajar 25 menit, istirahat 5 menit. Kalau udah mulai kuat, naikin durasinya.
Bisa juga coba meditasi 5 menit sehari buat ngelatih kesadaran dan kehadiran pikiran. Ini bukan perkara jadi Zen Master, tapi biar otak lo gak selalu terburu-buru dan bisa menikmati momen lebih lama. Keempat, tidur yang cukup dan berkualitas. Lo bisa detoks digital, latihan fokus, konsumsi konten berkualitas. Tapi kalau tidur lo berantakan, semuanya percuma. Tidur itu kayak tombol reset buat otak. Kurang tidur sama dengan makin gampang burnout, makin sulit fokus, dan brain rot semakin akut. Coba deh kurangi screen time sebelum tidur, atau pola tidur yang benar, dan pastiin lo dapat tidur yang berkualitas. Jangan scrolling sampai jam 3 pagi terus ngeluh otak lo lemot keesokan harinya. Nah, kalau lo ngerasa kena brain rot, sekarang lo tahu cara nyembuhinnya. Tapi ya balik lagi, mau tetap jadi korban instan atau mau ngontrol otak lo biar kembali sehat? Semua pilihan ada di tangan lo. Bahaya brain rot dalam jangka waktu lama. Oke, mungkin lo mikir, santai aja, ini cuma kecanduan TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts doang kok, nanti juga balik normal. Tapi guys, kalau lo biarin terus-terusan, brain rot bisa jadi lebih serius dari yang lo kira. Ini bukan cuma soal susah fokus atau gampang lupa, tapi bisa berdampak ke cara lo berpikir, ambil keputusan, bahkan gimana cara lo ngerjalanin hidup. Pertama, kehilangan kemampuan berpikir kritis. Coba bayangin, dulu lo bisa baca artikel panjang dan paham isinya. Sekarang, baca satu paragraf aja udah ngantuk. Lo lebih sering percaya headline clickbait daripada ngecek fakta. Bahkan, bisa aja lo gampang termakan hoax karena otak lo udah malas berpikir lebih dalam. Ini bahaya banget, apalagi di era informasi sekarang yang penuh manipulasi. Kedua, kreativitas lo mati pelan-pelan. Otak yang kebanyakan dikasih konten instan itu kayak perut yang kebanyakan makan junk food. Kenyang sih, tapi gak ada gizinya. Kreativitas itu butuh waktu buat berkembang. Tapi kalau otak lo terbiasa sama sesuatu yang instan, lo jadi gak punya kesabaran buat mikir lebih dalam atau ngembangin ide baru. Akhirnya, lo jadi orang yang pasif, nunggu dihibur, bukan yang menciptakan sesuatu. Ketiga, motivasi jadi hilang. Pernah ngerasa makin lama makin malas ngelakuin hal-hal yang dulu lo suka gak? Itu salah satu efek brain rot. Karena otak lo terbiasa dapat dopamin instan dari scroll-scroll media sosial. Hal-hal yang lebih susah atau butuh usaha, kayak belajar skill baru, ngejar mimpi, atau bahkan sekedar ngobrol lama sama orang, jadi terasa terlalu berat. Lo jadi gampang bosan dan gak punya motivasi buat berkembang, bro. Keempat, jadi penonton dalam hidup sendiri. Dunia makin cepat, informasi makin numpuk, dan kalau lo gak bisa berpikir jernih, lo bakal ketinggalan. Lo bakal lebih banyak ngabisin waktu buat ngeliatin hidup orang lain di media sosial, bukannya fokus ngejalanin hidup lo sendiri. Lo bakal lebih sering nge-scroll, nge-like, dan komen, tapi lupa buat ngelakuin sesuatu yang berarti buat diri lo sendiri. Fenomena brain rot ini bukan cuma sekedar tren atau istilah keren di internet. Ini adalah wake up call buat kita semua. Di dunia yang makin penuh distraksi, di mana setiap detik ada notifikasi baru dan setiap swipe ngasih kita dopamine shot, kemampuan buat fokus dan berpikir mendalam udah jadi barang langka. Ironisnya, di tengah semua informasi yang berlimpah, kita malah makin sulit buat berpikir jernih. Tapi kabar baiknya, otak lo gak beneran busuk, dan lo masih bisa menyelamatkannya. Mulai dari digital detox, ngurangin konsumsi konten instan, sampai ngelatih fokus secara bertahap. Semua bisa bantu otak lo kembali on track. Karena pada akhirnya, kalau lo gak bisa kontrol apa yang masuk ke kepala lo bakal dikontrol sama apa yang lo konsumsi. Jadi, yuk mulai rawat otak kita. Kurangi konten receh, bukan berarti harus berhenti total, tapi atur porsinya, dan isi hidup lo dengan hal-hal yang lebih bermakna. Ingat, di dunia yang makin serba instan,
Orang yang bisa fokus dan berpikir dalam diam itu adalah kayak superhero. Kalau lo ngerasa relate atau punya pengalaman sendiri soal brain rot, share dong di kolom komentar. Gua pengen tahu gimana lo ngatasinnya. Dan pastinya jangan lupa like, follow, dan share biar makin banyak orang sadar pentingnya menyelamatkan otak sebelum kita benar-benar hang total. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam jumpa. Bye-bye.